Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai feminisme dan partisipasi politik, transformasi gerakan perempuan di era reformasi. Nah, pada zaman dahulu itu perempuan itu sudah menjadi bagian penting dari sejarah perjuangan bangsa. Namun, sayangnya perempuan ini seringkali tenggelam di balik dominasi cerita-cerita tentang tokoh laki-laki yang padahal perempuan seperti Era Kartini, Sukmiyadi, hingga Dewi Sartika itu menunjukkan bahwa perempuan bisa menjadi motor perubahan dan juga mereka ini menolak tunduk pada norma-norma patriarki. Mereka memperjuangkan hak-hak perempuan, terutama di bidang pendidikan dan partisipasi sosial, sebagai salah satu pintu gerbang utama menuju kemajuan. Nah, secara umum, hampir semua orang setuju bahwa perempuan memiliki perbedaan dengan laki-laki. Namun, perbedaan yang dimaksud dengan gender sebenarnya bukanlah perbedaan jenis kelamin biologis, melainkan lebih mengacu pada perbedaan peran, tanggung jawab, dan fungsi yang dibuat oleh masyarakat. Untuk gender lahir sendiri ini dari konstruksi sosial yang berkembang di lingkungan masyarakat. Masalah yang dihadapi perempuan bukanlah hal yang baru. Ketidaksetaraan gender didukung oleh budaya patriarki yang membuat perempuan tuh seringkali dianggap hanya cocok untuk pekerjaan domestik gitu. Nah, penolakan terhadap kesetaraan ini juga hadir bukan hanya dari kaum laki-laki, tetapi juga kaum perempuan yang lebih sering dan lebih terbiasa dengan norma-norma patriarki yang berkembang di masyarakat. Di dalam konteks gerakan politik, perempuan juga sering dianggap hanya sebagai pendukung saja, tetapi gerakan perempuan ini di masa lalu itu membuktikan bahwa mereka bisa menjadi salah satu aktor utama untuk dapat memberikan perubahan sosial. Nah, gerakan perempuan ini tidak hanya terbatas kepada isu kesetaraan gender, tetapi juga mendorong nasionalisme, demokrasi, dan juga perjuangan mengenai untuk melawan kolonialisme. Gerakan perempuan di Indonesia itu semakin terorganisir setelah Kongres Perempuan pertama di Yogyakarta pada tahun 1928. Nah, lalu lanjut ke era setelah kemerdekaan ataupun Orde Lama, perempuan mulai memasuki dunia politik dengan lebih aktif. Itu mereka tidak hanya ikut serta di dalam pemilu, tetapi juga menduduki posisi strategis di parlemen. Namun, pada masa Orde Baru, gerakan perempuan ini mengalami kemunduran, yaitu adanya keterbatasan yang diberikan oleh pemerintah mengenai ruang gerak organisasi perempuan, apalagi organisasi-organisasi yang dianggap berbahaya atau berafiliasi dengan kelompok tertentu. Perempuan kembali diarahkan untuk ke ranah domestik, gitu, sehingga untuk menempatkan perempuan hanya sebagai pelengkap keluarga saja. Namun, pada era reformasi sekarang, perempuan mulai bangkit dan memperjuangkan hak-haknya kembali, terutama di dalam politik. Contohnya, seperti kenyataannya sekarang adalah adanya kuota 30% untuk perempuan di parlemen, walaupun implementasinya masih jauh dari kata sempurna gitu. Karena sejauh ini belum memenuhi kuota 30% tersebut. Gerakan politik perempuan bukan hanya tentang perempuan, gitu, tapi untuk memperjuangkan masyarakat yang lebih adil dan inklusif, di mana semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, dapat hidup dengan martabat yang sama. Gerakan Gerakan politik perempuan adalah salah satu wujud perjuangan dalam mengatasi ketimpangan gender yang telah lama mengakar dalam berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, dan politik. Nah, akhirnya hadirlah gerakan feminisme, yaitu memiliki beberapa sebagai salah satu gerakan yang bertujuan untuk dapat memperjuangkan kesetaraan antara hak antara laki-laki dan perempuan. Gerakan ini awalnya muncul untuk dapat melawan diskriminasi terhadap perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam pendidikan, kerjaan, dan juga ruang politik. Gerakan politik perempuan tuh memiliki perjalanan yang sangat-sangat panjang untuk bisa mencapai kesetaraan gender itu sendiri. Nah, gerakan politik di Indonesia berakar dari kesadaran akan ketimpangan gender yang sudah berlangsung lama di dalam masyarakat, di mana sejarah banyak menunjukkan bahwa dominasi laki-laki di dalam politik formal itu menciptakan marginalisasi terhadap perempuan dari ruang-ruang politik dan pengambilan keputusan. Akhirnya di era sekarang itu adanya peningkatan mengenai keterlibatan perempuan di dalam politik, yaitu adanya kuota 30% mengenai keterwakilan perempuan di dalam parlemen.
untuk menduduki kursi legislatif itu sendiri. Contohnya eh, di DPR RI itu pada pemilu 2009 itu dari 12% menjadi 18%, dan di DPD dari 18,8% menjadi 27,3%. Gitu. Nah, terus dalam menjalankan fungsi legislatif, anggaran dan lain sebagainya, perempuan di parlemen itu berperan sebagai representasi rakyat, gitu, baik dari perwakilan konstituen maupun partainya. Nah, ada beberapa komunikasi politik yang digunakan untuk dapat meraih keinginan dalam politik. Yang pertama adalah membangun jejaring dengan tokoh adat, tokoh budaya, tokoh masyarakat, kiai, jawara, dan lain sebagainya. Lalu membangun jejaring dengan partai politik. Yang terakhir adalah membangun jejaring dengan konstituen, yaitu masyarakat yang tidak terafiliasi oleh partai politik manapun sehingga bebas dari intervensi aktivitas politik. Yang berikutnya, keterlibatan perempuan dalam kader partai politik. Yang seperti terlihat sekarang bahwa banyak kader-kader perempuan dari tiap-tiap partai politik. Itu untuk membranding bahwa mereka sedang mewakilkan adanya perempuan di dalam partai politik itu sendiri. Nah, demokrasi dan keadilan. Miriam Budiarjo dalam bukunya yaitu Dasar-Dasar Ilmu Politik mengungkapkan bahwa pemerintahan yang benar-benar demokratis hanya dapat berjalan dengan baik jika rakyat diberikan kebebasan penuh untuk terlibat aktif dalam berbagai bentuk organisasi atau perkumpulan, serta memiliki ruang untuk beroposisi terhadap kebijakan atau pandangan yang tidak mereka setujui. Jadi, negara yang demokratis ini, pemerintahan yang demokratis, adalah memberikan kebebasan ruang bergerak bagi tiap-tiap individunya. Nah, media massa sebagai salah satu alat politik, ya kita lihat sekarang media massa merupakan salah satu apa ya, contoh nyata lah dari peran media. Contohnya kayak kampanye perempuan kanan yang digagas oleh Harian Kompas dan Kompas TV yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran perempuan tentang pentingnya keterlibatan mereka di dalam politik. Jadi, representasi feminisme di Indonesia itu melibatkan pendekatan yang lebih inklusif dan kontekstual. Feminisme di era reformasi tidak hanya berkiblat pada gerakan lokal, tetapi juga mengakomodasi nilai-nilai lokal dan keunikan budaya di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan feminisme untuk diterima lebih luas oleh masyarakat sekaligus tetap kritis terhadap ketimpangan gender yang ada. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.